Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 6 SD Binong Permai An-Nur Maniyah. Pada kesempatan ini kita akan belajar membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran surat Al-Qadr. Oleh karena itu silakan Ananda simak baik-baik video ini. Silakan didengarkan dan sambil dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, tadi Pak Imi sudah memberikan contoh bagaimana cara membaca surat Al-Qadr. Selanjutnya mari kita bahas tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Qadr tersebut. Pada ayat pertama di sini tertulis inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna di situ ada huruf nun, di atasnya terdapat tanda tasydid. Ini namanya gunnah, termasuk gunnah asliyah, lamanya 3 harokat. Kemudian inna anzalnahu, na dibaca panjang, namanya mad jaiz munfasil, panjangnya bisa 2, 4, ataupun afdolnya yaitu 6 harokat. Kemudian anzalnahu, ang itu dibaca samar, yaitu termasuk ikhfa, lamanya 2 harokat. Ang harus disamarkan disertai sedikit dengung, lamanya 2 harokat. Anzalnahu, na dibaca panjang 2 harokat pad tabi'i. Fi lailatil, fi ada ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh, termasuk mad tabi'i 2 harokat. Lailatil, laila, lai mad lain. Latil qadr, til qadr, til di situ ada alif lam qamariyah. Qadr, nah ini harus dibunyikan ya huruf ro-nya sedikit. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi jangan kode, ro-nya harus dapat, lailatul qadr. Ya, seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua, wa ma adro, ma-nya dibaca panjang, bisa 2, 4, ataupun 6.
Ini namanya mad jaiz munfasil. Adro, qalqalah, qalqalah sugro. Roka, ro-nya dibaca 2 harokat, mad tabi'i. Ma adraka ma, mad tabi'i 2 harokat. Lailatu, lai, mad lain. Latul qadr, sama seperti ayat 1. Tul, alif lam qamariyah, qadr dibaca seperti itu ya, ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian ayat yang ketiga, Lailatul qadri, lai mad lain, latul alif lam, tul alif lam qamariyah, qadri qalqalah sugro, khairun, asalnya khairun, khoinya dulu mad lain, khairum. Nah, di sini ada tanwin ya, tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim. Huruf mim ini termaksud huruf idgham. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin, baik itu tanwin fathah, kasroh ataupun dhammah, bertemu dengan salah satu huruf idgham, ya, nun, mim, waw, lam, dan ro harus diidghamkan, dimasukkan. Nah, sedangkan yang ini karena bertemu dengan huruf mim, maka ini idghamnya idgham bi gunnah atau idgham bila atau idgham ma'al gunnah. Di samping dimasukkan harus ada gunnahnya, disertai gunnah, ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf mim termasuk idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan ro. Jadi apabila ada tanwin bertemu dengan huruf mim harus dibaca idgham dan disertai gunnah, idgham bi gunnah. Khairum, nah, panjangnya atau lamanya 2 harokat. Kemudian min alfi, khairum min alfi. Nah, kalau di sini ada nun mati bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ini termasuk izhar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini pun ro-nya harus dapat ya. Kemudian ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu, lul. Nah, di situ ada alif lam. Setelah huruf lam, lul, ada alif lam pada kata al-malaika. Ini termasuk alif lam qamariyah. Malaikatu, la-nya ini dibaca panjang, termasuk mad wajib muttasil, lamanya 5 harokat. Malaikatu warruhu, warruhu, waw. Setelah huruf waw ada alif, ada lam, kemudian ro. Ada waw, ada alif, lam, lam. Ini termasuk alif lam syamsiyah. Jadi bunyi huruf lamnya hilang ya, lebur menjadi huruf ro. Langsung ke huruf berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu, enggak warruhu. Jadi alif lamnya itu hilang, langsung ke huruf ro-nya. Warruhu, ru dibaca panjang, mad tabi'i, cirinya ada waw sukun, sebelumnya berharokat dhammah. Pasangan waw sukun itu dhammah, mad tabi'i 2 harokat. Warruhu fiha, fi mad tabi'i, ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh 2 harokat, mad tabi'i. Ha, setelah huruf H ada alif, ini pun mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi di ayat ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sini ada 3 ciri mad tabi'i ya. Yang pertama warruhu, waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Pertama.
Yang kedua, fi ha. Fi ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Dan yang ketiga yaitu huruf alif. Ha, setelah huruf ha ada alif. Kemudian biizni rabbihim min kulli. Bi rabbihim, mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup. Ini termasuk dalam hukum mim mati, termasuk idgham mimi. Ya, mim mati bertemu dengan mim, termasuk idgham mimi, dibaca lamanya 2 harokat. Biizni rabbihim min kulli. Min nun mati bertemu dengan huruf kaf, termasuk ikhfa kulli amr. Ini dibacanya amr ya. Rohnya harus dapat sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Dan terakhir ayat 5, salamun hiya, la mad tabi'i 2 harakat, mun hiya tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha, izhar, hiya hatta ta 2 harokat, matobi malpo la'i. To-nya dibaca qalqalah, termasuk qalqalah sugro. La'il fajr, ail alif lam qamariyah, fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi itulah hukum atau ilmu tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Qadr. Silahkan kalian ulangi lagi video ini, coba disimak kembali cara membacanya, termasuk apa saja hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Qadr ini. Pak Imi berpesan agar selalu membaca Al-Quran, bertadalus Al-Quran, dan belajar Al-Quran itu harus disertai, harus ada gurunya. Tidak bisa mengaji sendiri. Sebab kalau belajar membaca Al-Quran tanpa guru, maka tidak ada orang yang membetulkan atau menyalahkan bacaan kita. Benar dan tidaknya tidak ada yang tahu. Maka belajar membaca Al-Quran harus ada gurunya, bisa di musola, TPA, TPQ, di masjid, ataupun di tempat lain. Demikian yang dapat Pak Imi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.